Ya, salam Just Talk. Ini match yang kedua, match yang sangat seru, yang seharusnya pertandingan sepak bola itu seperti ini, antara Liverpool dan Chelsea. 8 gol, dua-dua menyerang, ball possession hampir sama, 51-49. Shot on target Liverpool 7, Chelsea 5. Shot off target Liverpool 4, Chelsea 4. Jadi cuman beda shot on target 2 aja. Corner Liverpool 6. Jadi nggak jauh beda lah tipisnya. Pada saat 4-1 gue bilang, wah ini udah selesai nih matchnya. Ternyata Chelsea balik lagi. Coba kita lihat dari awal. Liverpool turunkan full team, oke, full team. Dan Chelsea turunkan tim yang seperti main lawan MU. Sebenarnya nggak, dari sisi permainan itu benar-benar sama imbangnya. Chelsea menyerang. Tapi mendadak belum apa-apa udah 3-0 di babak pertama. Kenapa bisa 3-0? End passingnya Chelsea itu buruk sekali di babak pertama. Willian nggak main jelek, tapi passingnya, kontrol itu buruk di malam itu. Giroud nyaris nggak dapat peluang, satu gol. Oke. Terus kalau kita lihat siapa namanya, golnya dari Chelsea, Naby Keita, shootingnya akurat di pojok. Free kicknya Alexander-Arnold di pojok. Tapi yang gue bilang, ini Kepa kok nggak gerak sama sekali ya. Memang bolanya ke pojok, tapi setahu gue kiper yang hebat itu selalu berusaha untuk mencapai ke pojok itu, dan itu kan udah bisa diprediksi. Alexander-Arnold berkali-kali cetak gol seperti itu, dan sudah kelihatan bahwa dia akan ngincer di pojok kirinya Kepa, karena kan dia kaki kanan kan. Beda kalau kaki kiri, ya sebenarnya kaki kanan bisa juga di pojok kanan, tapi sebagian besar setahu gue, correct me if I'm wrong, Alexander-Arnold selalu incer di kiri. Tapi dia itu nggak gerak, nggak ada reaksi sama sekali. Golnya Wijnaldum ya keras, layak gol, bukan salah Kepa lah. Cuman sekarang permainannya Liverpool sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Yang paling jelek tahu siapa? Kalau gue bilang Salah itu bener-bener salah. I mean, mungkin dia nguber golden boots atau apalah itu namanya, tapi egoisnya minta ampun dan finishnya jeleknya minta ampun. Liverpool pada saat di press, permainan bola pendeknya sekali sentuhnya itu luar biasa, karena pemain yang pegang bola itu sudah tahu posisi teman-temannya itu di mana. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Dan yang bikin pembeda lagi tahu siapa? Alexander-Arnold. Gila, itu crossingnya ampun-ampunan ada akuratnya, walaupun dia bikin beberapa kesalahan. Tapi yang membuat Liverpool bisa cetak terutama 3 gol pertama ini krusial, itu murni di kesalahan yang detail, yang kecil sekali lah. Willian salah passing, diambil sama Keita, di shoot langsung. Terus kalau gue bilang ya, gue cek lagi golnya Keita itu, kalau kipernya gede, tinggi, jangkung kayak De Gea, kayak Courtois, itu dapat itu bola asli, itu nyaris dapat. Kepa itu reaksinya bagus, cuman dia tuh terlalu berdiri di depan gawang. Kalau lihat di menit terakhir, Robertson crossing yang ke Van Dijk, itu bola itu benar-benar 1,5 meter di depan dia nggak keluar kandang. Itu yang jadi masalah dengan Kepa. That's why feeling gue sih, ya Chelsea kalau mau bersaing dengan Liverpool dan City, mereka harus ambil kiper baru, ya selevel Oblak lah. Karena kalau ngandelin Kepa sih nggak banget ya. Sama 2 center back itu lucu banget tuh, dua center back Rudiger sama Zuma itu.
dia harus beli kiper baru, karena kiper itu harus memenangkan pertandingan. Pemain itu harus merasa nyaman di belakang. Apalagi kalau center backnya nggak terlalu bagus. Tapi kalau kiper lu nggak begitu bagus, secara psikologis center backnya pun juga lebih was-was. Oke. Dan sebelum match ini kan MU 1-1 melangkahi Chelsea, atau sama menang goal difference kan, goal difference. Dan harusnya Chelsea, kalau gue bilang ya, itu menurunkan Pulisic dari awal, karena sudah cek video gue sebelumnya lah, satu-satunya pemain yang kreatif itu Pulisic, dan Mason Mount itu lebih bagus bermain di belakang Giroud di lini kedua, yang passing kalau Giroud buka ruangan dia masuk. Cuman memang Lampard bermain dengan Willian dan Mason Mount itu di belakangnya Giroud. Sementara kalau Pulisic main di kiri, cara main 4-3-3, Pulisic di kiri, si siapa namanya, Willian di kanan, dan Mason Mount di belakang, di cover dengan dua DM kasarnya begitu, Kovacic sama Jorginho. Feeling gue lebih jalan, karena satu-satunya yang benar-benar punya skill, Willian juga punya, cuman nggak kelihatan, itu Pulisic. Sampai gue nge-tweet, ini harusnya Pulisic masuk, nggak lama kemudian gol. Dan yang dilakukan Lampard smart, dia mengganti 3 pemain di depan. Masih ada waktu setengah jam lebih lah untuk tiga pemain yang punya peran sangat besar. Dan ini kalau gue bilang harusnya dilakukan oleh juga, karena di match terakhir itu sangat krusial. Chelsea ketemu Wolves sudah nggak bisa main Champions League lagi kalau nggak salah ya. Tapi kalau Chelsea seri, harusnya kalau MU seri, Chelsea seri, harusnya MU sama Chelsea lolos. Tapi Chelsea minimal nggak boleh kalah lah, kasarnya begitu lah. Memang lawan Wolves di rumah sih harusnya nggak kalah ya. Kalau seandainya Lampard nggak kepala batu, berani menurunkan Pulisic, Mason Mount 4-3-3 yang gue bilang tadi, dan Willian di kanan. Karena ya kalau nggak ada kreativitas susah juga. Dan passingnya itu tadi buruk loh. Mereka bisa 2 gol, Pulisic, Tammy Abraham kan lebih karena skill individu yang dimanfaatkan oleh pemain depannya Chelsea. Tapi dari sisi permainan gue bilang sih nggak jauh beda ya. Liverpool dari sisi permainan bagus, cuman kelihatan semenjak liburan panjang ketajamannya itu bukan ketajaman, apa ya, keinginan untuk menang itu nggak terlalu besar lah. Hari ini kebetulan dapat 5 gol, golnya keren-keren, apa namanya, akurasinya bagus. Dan karena belakangnya Chelsea juga bisa dibilang katrok, ini yang jadi masalah dengan Lampard. Tapi Liverpool sih dari sisi efektivitas ya, kalau gue bilang sih layak menang, murni dari itu, bukan dari sisi permainan dan dari sisi kualitas pemain. Walaupun setelah itu si Klopp menurunkan beberapa pemain, Milner turun, Curtis Jones turun masuk, bahkan Minamino diturunin, tapi itu pas sudah 5-3 baru dia berani turunin. Kalau nggak, dia nggak berani turunin. Kasian juga sama Lallana, nggak diturunin sama sekali, padahal dia akan cabut. Klopp ini kejem banget, harusnya dikasih 5 menit lah untuk Lallana biar lebih menghargai lah. Karena lu udah juara gitu loh, kenapa nggak bisa lebih menghargai seorang Adam Lallana yang sudah lama bermain di Liverpool. Dan karena Liverpool nggak main di FA, nggak main di Champions League, makanya mereka turunin full team lawan Chelsea. Artinya nggak diremehkan Chelsea. Tapi di sisi lain
gue pertanyakan, Liverpool kan nggak bisa 2 tahun beruntun mengandalkan pemain-pemain itu aja. Dalam arti kalau ini kebetulan aja 2 tahun nggak ada yang cedera atau suspend lama. Kalau ada yang cedera gimana? Apalagi gue nggak tahu bener atau enggak, Liverpool bilang mereka nggak akan beli pemain lagi. Ini yang bikin gue agak serem buat kedepannya. Kalau seandainya Van Dijk cedera gimana? Gomez tadi pun nggak main bagus-bagus amat. Sementara Robertson kembali dapat formnya. Wijnaldum punya peran sangat penting, cetak gol keren. Terus Keita sudah bisa beradaptasi lah. Dan Trent Alexander-Arnold gila itu crossingnya, golnya Firmino itu benar-benar ditaruh di kepala ya. Terus crossing ke Salah, jadi crossing itu benar-benar akurat. Maka dari itu dia yang ambil free kick, nggak heran juga. Tapi inilah pertandingan yang sangat dinikmati. Kita lihat hari Sabtu lagi, last match. Kalau kan semua main di waktu yang sama. Kalau ada yang bagus ya mungkin gue bisa bikin 3 video, 2, 3, mungkin 4, nggak tahu. Gue lihat aja. Tinggal gue lihat ulang-ulang match yang bagus yang mana. Oke? Thank you for watching.